Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Sobat Pratama di kanal YouTube Pratama Indomitra. Pada kesempatan kali ini, saya kembali mengisi rubrik Question and Answer. Ini berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan Ibu Bapak yang belum saya jawab di free webinar kami yang ke-62. Free webinar ini diselenggarakan pada hari Rabu 22 Desember 2021 lalu. Nah, kita mulai dari pertanyaan yang belum saya jawab, ya. Yang pertama, Bu Perwitasari. Izin bertanya Pak Pri, kalau saya menerima hibah dari orang tua atas ruko yang saya terima di 2001, apakah saya harus itu objek pajak? Yang jelas itu bukan objek pajak. Ketentuan yang saya rujuk adalah pasal 4 ayat 3 huruf A, angka 1 ya, Undang-Undang PPH. Apakah saya harus laporkan di SPT 2001 dan nggak bisa ikut? Yang jelas lapor di SPT OP 21, ya SPT PPHUP tahun 2021 dan tidak bisa ikut PPS TA2. Demikian. Bu Helen, apakah boleh punya kelebihan PN21 dikreditkan di Januari 2022? Boleh, silakan ya. Ketentuan yang saya rujuk itu di pasal 9 ayat Undang-Undang PPN. Pak Bu Yuli Arte, selamat siang Pak Pris, izin bertanya terkait dengan Undang-Undang PPN. Nah, di pasal 16F pemberi bla 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 dan sanksi. Agar kita terhindar dari sanksi mengandung unsur buper akibat lawan transaksi kita bermasalah, kita dibenarkan untuk meminta bukti lapor ke lawan transaksi kita agar boleh, silakan. Intinya sebenarnya gini, Bu Yuli ya, Ibu punya bukti berupa arus uang, arus dokumen, arus barang atas pembelian Ibu atau arus jasa ya. Nah itu. Jadi sebetulnya itu sudah cukup. Kenapa? Pasal 16F itu ingin membuktikan bahwa posisi Ibu sebagai pembeli sudah bayar pajak. Demikian. Pak Niko, pagi Pak Pri, izin bertanya kembali, jika ada pemeriksaan dikarenakan perpindahan alamat WP dan pemeriksaan tersebut lebih dari setahun awal berhubungan, benar kami mengajukan keberatan. Pertanyaan ada, apakah ketika banding saat formalitas pengambilan keputusan pemeriksaan yang lebih dari setahun tidak bisa dipakai, sehingga hakim bisa menekan kami? Karena pemeriksaan selain LB itu daluarsanya bisa 5 tahun. Demikian. Pak Niko, Bu Dini Citra, mohon izin bertanya Pak Pri, jika ada PPN nyangkut di orang atau keselip, padahal customer minta revisi PPN cuma di tahun 2016, sedang berjalan 2017. Artinya kalau cancel kan PPN LB, terus tahunan juga LB. Pemecahan terbaiknya gimana? Yaitu sudah pemecahan yang terbaik Ibu. Ya, kalau memang transaksinya cancel ya berarti PPN-nya di cancel. Yang ngikut transaksi aja. Ngikut transaksi, kalau transaksinya nggak dibatalin ya PPN-nya ada. Kalau transaksinya dibatalin PPN-nya di cancel berarti pembetulan. Ya. Ya kalau sekarang ini memang sudah mepet ya untuk 2016. Ya, demikian. Pak Nurfat siapa ini? Nurfat ya. Mohon bertanya, jika kami menerima bukti potong 23 dari customer di mana bukti unsur salah, seharusnya bukan kami tapi vendor lainnya, dan customer tidak mau revisi ataupun buat surat pernyataan kesalahan bukan. Apakah nanti pada saat pemeriksaan perusahaan kami akan kena masalahnya? Ya, betul. Jadi bisa dianggap posisi perusahaan Bapak itu belum melaporkan penghasilannya. Nanti harus ada komunikasi. Ya harus ada komunikasi dengan pihak yang memberikan bukti potong atau ada kesepakatan. Jadi intinya harus ada komunikasi, kemudian ditindaklanjuti dengan kesepakatan. Demikian. Bu Eni Sudarwati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Pri tanya, PP2 untuk nasabah pinjaman online di mana dana pinjaman tersebut berasal dari investor, platform hanya sebagai penyelenggara. Apakah platform bisa memotong dana pinjaman ke nasabah dan berapa besarnya? Ibu, mohon maaf Ibu, ini PP23 atas pinjamannya atau atas bunga ya? Kalau atas bunga, yang motong itu adalah pihak yang memberikan imbalan bunga. Nah, ini mohon maaf Ibu, saya nggak paham pertanyaan Ibu, karena nasabah pinjaman online, nasabahnya orang pribadi itu, dan kalau orang pribadi nggak bisa motong PP23, di mana dananya sudah dari investor, platform hanya sebagai penyelenggara.
Nah, harus tahu dulu nih kontraknya dengan siapa. Platform bisa motong dana pinjaman ke nasabah, tidak bisa. Ya, yang memberikan imbalan bunganya siapa ya, Bu? Kalau saya melihat yang memberikan imbalan bunga itu adalah si nasabahnya. Nasabahnya kalau badan dia nggak, nah dia motong, bukan ke platform. Nah ini Bapak harus dudukan dulu. Ini mohon maaf, Bu Eni agak campur aduk ya. Artinya Bu Eni nggak menjelaskan secara detail pas gitu ya. Jadi pemotongan PPh 23 itu berarti ada pemberi penghasilan, ada penerima penghasilan. Jadi platformnya itu apa? Nah ini nah, pemberi penghasilan yang motong, Bu. Kalau dia bukan orang pribadi atau badan. Tapi kalau misalkan pemberi pinjaman, nah ini investor juga, investor posisinya apa? Kalau dia investasi dalam bentuk saham, kemudian perusahaannya bergerak bidang lembaga keuangan online, nah itu. Jadi ini nggak detail, saya nggak bisa jawab Ibu ya. Bu Eni mohon maaf nih. Ya. Intinya di pasal 23 itu dilihat pemberi penghasilannya harus motong PPh atas penghasilan bunga, bukan dana pinjamannya, Bu. Ibu cek aja di pasal 23 ya. Turunannya pasal 23 udah cukup tuh. Turunannya itu kan PMK 141 bukan terkait dengan bunga. Jadi Ibu baca di pasal 23 ayat 1, pemberi penghasilan bunga, bukan pemberi pinjaman yang motong. Demikian. Pak Rinto Teguh ya. Pak Pri izin bertanya, untuk CV ABC sebagai dealer sepeda motor, apakah untuk penjualan wajib pakai faktur pajak standar tidak digunggung? Kalau dealer sepeda motor dia bisa digunggung karena ke konsumen akhir. Oke ya. Jadi intinya adalah kalau konsumen akhir menjadi pembeli, penjualnya boleh menggunakan faktur pajak yang digunggung. Demikian. Pak William Harnell, izin tanya Pak, apakah ada persyaratan bukti potong dari negeri dapat dikreditkan? Ada, pasal 24 Undang-Undang PPh. Bapak cek di situ. Kemudian ada Bapak lihat juga di petunjuk pengisian SPT, di situ ada. Baik, Pak Budiarto Hartono, maaf Pak Pri, ini penjelasan menjawab pertanyaan saya sebelumnya terkait klaim penjualan. Jurnal yang sudah saya lakukan adalah klaim penjualan piutang dagang. Ini kalau jurnal Pak Budiarto seperti ini berarti piutang dagangnya dihapus, Bu. Pak Budiarto ya. Jadi kalau kayak gini nih jurnalnya, ini penghapusan piutang, Pak. Ya, deductible expense sepanjang terpenuhi ketentuan pasal 6 ayat 1 huruf H, huruf hotel Undang-Undang PPh. Kenapa? Karena ini masuk kategori penghapusan piutang. Di situ, Pak. Oke. Ya. Baik. Jadi biaya klaim penjualan itu penghapusan piutang. Piutangnya dihapus. Demikian. Pak Ronald Indarto. Apakah benar jadi lebih absolut dari pengadilan pajak? Enggak juga. Ya, dengan undang apa yang menyatakan kalau apa yang diputuskan pengadilan sudah benar dan menggantikan putusan denda oleh DJP. Ya. Pengadilan pajak masuk ke Undang-Undang Nomor 14 2002. Itu. Jadi nggak absolut ya. Putusan pengadilan, putusan dirjen pajak bisa digugat ya, diuji di pengadilan pajak. Demikian Pak Ronald Indarto. Pak Amin. Pak Pri bertanya, jika perusahaan kalian bentuk CV, apakah jika ada penambahan modal dari pemegang saham dalam bentuk aset, tanah, dan dana cash ini, apakah jumlah tersebut ada unsur pajaknya? Non objek pajak, silakan lihat pasal 4 ayat 1 huruf Charlie ya, Undang-Undang PPh. Demikian Pak Amin. Pak Amir Hamzah. Assalamualaikum Pak Pri. Nanya untuk membangun bangunan dengan material sendiri dan menggunakan jasa pelaksana dengan value yang sudah PKP, termasuk PPN membangun sendiri dengan luas bangunan. Ya, PPN membangun sendiri, luas bangunan 500 meter persegi. Ya, minimal tuh 200 meter ya untuk tidak terutang PPN. Pak Bu Sumarni, izin bertanya Pak, tahun 2017 CV ada transaksi dengan pihak pemberi jasa, perorangan. Sebentar, pertanyaannya apa?
Oke. CV ada transaksi dengan pihak pemberi jasa perorangan yang seharusnya dipotong satu oleh CV, namun CV tidak memotong. Sekarang KP menemukan indikasi 2 tiga atas yang disebut, maka CV mau store dan lapor SPT, tapi pihak pemberi jasa tidak mau beri indikator NPP-nya. Dimana sekarang tahun 2021 perorangan tersebut sudah mengubah usahanya jadi bagaimana kita buatkan bukti potongnya mengacu 2017 Bu Sumarni ya. Nah ini masalahnya kalau sudah membuat SPT sebetulnya ini saya nggak tahu nih jasanya apa, jasa konstruksi atau bukannya. Kalau asumsi saya udah jasa kena 21, nah buatkan bukti potongnya ya Pak, ya harus mengacu pada ini SPT yang Ibu buat. Nah masalahnya adalah ini SPT 21. Ya SPT 21, tarif pajaknya akan lebih tinggi 20%. Terus terang kalau udah ngomong Ibu Pot, ini Ibu Pot sudah bisa mengakomodasi tahun 2017 nggak? Itu masalahnya. Demikian Pak Adi Sriyadi mungkin ya, atau Suryadi. Pagi Pak Pri mau tanya untuk ketentuan pajak untuk usaha ikan arwana, jika WP pelihara lalu sampai besar dijual, apakah jika omset wajib PKP? Ya wajib PKP. Ikan arwana termasuk PKP Pak. Ya. Pak Pri untuk PPS jika sudah ikut maka akan dibebaskan dari SKP dan denda pajak. Jika tidak, untuk sanksi telat dan sanksi lambat sebenarnya tidak akan dikenai sanksi lagi ya Pak. Ya, tidak terbit STP. Ya. Oke, kemudian Pak Tahrir. Mohon izin pertanyaan Pak, jika tahun 2019 dapat kupot atas sewa namun tidak ada PPN keluaran, apakah perlu pembetulan SPT ini sedangkan nomor faktur tahun 2019 sudah dikembalikan? Nah ini yang repot Pak Tahrir ya. Dapat kupot atas sewa namun tidak ada PPN keluaran. Nah ini yang repot. Secara peraturan harus pembetulan. Tapi masalahnya tadi, e-faktur pajaknya nggak memungkinkan. Kalau udah kayak gini, komunikasi dengan AR, Pak Tahrir ya. Pak Hamdi Rahmat, izin tanya, CV menggunakan truk pemilik CV untuk usaha yang dari awal tidak ada di neraca. Apa atas menggunakan truk itu harus potong 2, 3 ya. Lalu atas biaya sewa itu bisa dibayarkan oleh CV, bisa silahkan, tergantung kesepakatan. Demikian Pak Hamdi Rahmat. Pak Yogi Ananta Aji, Assalamualaikum Pak Pri, apakah ada aturan yang melandasi atas kredit PPh yang tidak dilaporkan oleh BP? Apakah ditemukan oleh Fiskus bisa dijadikan sebagai penambang penghasilan? Ya aturannya pasal 20 Undang-Undang PPh Pak Yogi ya. Ditemukan oleh Fiskus bisa dijadikan sebagai penambang penghasilan, ya tergantung argumentasi wajib pajaknya. Kalau memang penghasilannya sudah dimasukkan, cuma kredit pajaknya enggak, ya silakan dijelaskan. Bu Melani Malik, pagi Pak Pri mau tanya terkait kredit pajak yang akan kita biayakan untuk menghindari keadaan PPR. Bagaimana bila kos tersebut tidak diterima? Memang tidak bisa. Itu non-deductible expense. Ya, itu. Kenapa? Pasal 9 ayat 1 Undang-Undang PPh itu diantaranya mencakup biaya PPh sebagai non-deductible expense. Demikian Bu Melani. Apa accrued cost terkait jasa sudah terutang PPh 3 pada saat pembayaran? Ya. Accrued cost itu belum. Bu Melani bisa rujuk pasal 15 ayat 3 ya, PP 94 2010. Oke. Tapi harus dikoreksi ya. Oh nggak usah, accrued cost nggak usah ya. Pak Pri maaf komunikasinya apakah saat langsung bukan SPT tidak berdasarkan kebetulan. Ibu cek ya pasal 8 ayat 4. Namun yang dapat dilakukan. Nah, jadi gini, ini yang memang istilah yang berbeda. Pasal 8 itu mengatur pembetulan, cuman caranya beda-beda. Pembetulan pasal 8 ayat 1 dan ayat 1A itu berkaitan dengan sebelum pemeriksaan. Pembetulan pasal 8 ayat 2 itu berkaitan dengan sanksi aja. Pasal 8 ayat 3 itu pembetulan ketika sudah ada pemeriksaan bukti permulaan. Memang dengan laporan tersendiri. Nah, pasal 8 ayat 4 itu sebetulnya pembetulan. Kenapa? Pengungkapan ketidakbenaran itu nanti dilampiri dengan SPT yang dibetulkan itu Bu Melani ya. Jadi memang betul dalam praktek ada yang mengatakan pengungkapan tidak benar. Saya tetap menganggap itu pembetulan. Kenapa? Lampiran SPT-nya adalah SPT pembetulan. SPT yang dibetulkan gitu. Memang perlu ada surat tersendiri. Nah, ini demikian ya Bu Melani. Pak Trisandi Febinsah, Ibu kali ya.
Pagi Mbak Pri mengenai teknis pengkreditan yang tidak dilaporkan di SPT CPN namun ditemukan pada pemeriksaan. Apakah langsung ditunjukkan saja faktur pajak konsulen pemeriksaan? Ya, itu. Nah, nanti di dalam SKP-nya akan dimunculkan PPN yang belum dikreditkan demikian. Pak Johnson, apakah sales quotation yang dikirim ke pelanggan bisa dianggap sebagai kontrak untuk menguatkan kedudukan pihak instansi? Tergantung isinya. Kalau bahasa judulnya sales quotation itu masih penawaran. Tapi kalau di dalamnya, kalau pembeli sepakat silakan tanda tangan, nah itu bisa. Jadi Pak Johnson tergantung isi kontraknya. Kalau ada kesepakatan bisa. Ya, bisa dianggap sebagai tergantung isinya, Pak. Isi dari sales quotation. Pak Eka Kakak. Assalamualaikum Pak Pri, mengenai WP, jika WP tidak melaporkan kredit pajak 23 karena tidak menerima bukti potong, ya nggak apa-apa. Ya, oke. Nggak apa-apa itu ya, Pak Eka. Bu Eka atau Bapaknya? Pak Rudi Hartono, ini pemain bulu tangkis ya, jadi konsultan pajak. Pak Pri, PT membuat acara customer gathering dan memberikan hadiah barang yang bukan barang dagangannya atas transaksi saat acara. Hasil tersebut, hadiah tersebut merupakan pemberian sumber terutama PPN, ya terutama PPN. Pak Zona Gazi, ya. Pak Pri tanya apakah bisa bagian dari saldo laba seperti hasil evaluasi telah dinaikkan naik jadi ekuitas lainnya, bisa dikonversi. Nah, secara pajak itu non objek pajak, ya. Kalau hasil revaluasi Bapak bisa cek ke PMK 79 2008. Dari sisi PSAK bisa juga. Ya, itu berarti penambahan modal. Baik itu Ibu Bapak, alhamdulillah 24 pertanyaan bisa terjawab pada kesempatan kali ini. Jadi di pertemuan berikutnya, free webinar, otomatis Ibu Bapak sudah bisa ngecek pertanyaan Ibu Bapak yang belum terjawab di free webinar ke-62 22 Desember lalu. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.